Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, fasilitator Ibu Rosiana, pengajar praktek Bapak Muhammad Ahdar. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba praktik coaching. Di sini saya sendiri, Supiani, berperan sebagai observer, dan rekan saya Pak Alwi sebagai coach, dan Pak Wahid Andreas sebagai coach. Pak Alwi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Pada kegiatan kita hari ini ada 3 kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, Pak. Iya. Yang pertama prasupervisi, yang kedua Bapak akan supervisi dengan coach, yaitu Pak Wahid Andreas dan Bapak coachnya. Dan yang terakhir, setelah Bapak melakukan supervisi, kita akan obrol lagi pasca supervisi, Pak. Gimana kabarnya, Pak Alwi? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Pada prasupervisi ini ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Alwi. Iya. Kira-kira kompetensi apa yang akan dilaksanakan pada praktik coaching hari ini, Pak? Ada beberapa kompetensi yang akan saya sampaikan pada coach. Kompetensi yang akan saya sampaikan sama coach itu keadaan penuh atau present, kemudian interaktif, kemudian membuat pertanyaan pokok untuk si coach. Oh, alhamdulillah. Berarti ada 3 kompetensi yang akan dilaksanakan pada coaching hari ini, Pak, ya. Menurut Bapak, selaku saya sebagai observer yang mengamati Bapak nanti, kompetensi apa yang yang spesifik yang akan Bapak kembangkan pada saat coaching ini, Pak? Kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan di coach ini adalah pertanyaan berbobot untuk si coach. Oh, iya, Pak, ya, Pak. Mengajukan pertanyaan berbobot, Pak, ya. Mengajukan pertanyaan berbobot sama si coach. Kira-kira menurut Bapak indikator tercapainya kompetensi tersebut apa, Pak? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach supaya kedepannya supaya si coach ini bisa menemukan masalahnya. Oh, dengan mengajukan pertanyaan tersebut, si coach dapat menemukan masalahnya sendiri, Pak, ya. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, si coach dapat menemukan masalahnya sendiri. Mungkin itu aja pertanyaan saya prasupervisi hari ini, Pak Alwi. Ini dipersilahkan Bapak bisa melakukan supervisi kepada Pak Wahid selaku coach, kepada Pak Alwi dan Pak Wahid saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin minta waktunya sebentar, Pak, ya. Jadi 10 sampai 15 menit. Itu saya ingin menyampaikan cerita atau keluh kesah saya nih, Pak, ya. Ini saya kan sebagai kepala sekolah nih, Pak, ya. Ya. Saya ada guru, Pak. Ada anggap aja 1 guru. Nah, ini kebetulan beliau ini berbeda sama guru-guru yang lain. Dalam artian berbeda seperti ini, Pak. Guru tersebut tidak begitu semangat ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi sebagai seorang pendidik. Dan juga terlihat di situ ketika pembelajarannya pun hanya sekedar, Pak, menunaikan kewajibannya hadir,
memberikan tugas, mengajar materi sebentar, nah, di situ sudah. Nah, ketika diajak dengan teman yang lain, misalnya ikut pelatihan A, B, dan seterusnya, itu tidak semangat Pak dan tidak mau dengan jawaban seperti ini. Masih banyak yang muda-muda, nah gitu. Dan juga sebentar lagi saya pensiun. Oh, iya. Nah, jadi biarlah yang muda-muda aja yang ikut pelatihan. Nah, saya Artinya karena dia sudah merasa tua, bukan pensiun, akhirnya mungkin seperti itu ya. disuruh untuk pelatihan, ketemu lagi. Ya. Nah, kalau seperti itu Pak, saya sebagai kepala sekolah, agar guru tadi bisa mau ketika nanti saya ajak berbicara, nah itu bagaimana Pak supaya bisa meningkatkan motivasi beliau tadi agar semangat nih meningkatkan kompetensinya tadi, dan pembelajaran di kelas tidak hanya sebagai formalitas. Nah, beliau juga seperti guru-guru muda yang lain kan, menggunakan media ajar, menggunakan media pembelajaran misalnya LCD dan lain sebagainya lah Pak. Tidak hanya sekedar mengajar biasa. Lalu apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Yang saya harapkan yang pastinya itu tadi Pak, bisa ketemu solusinya untuk saya bisa membuat guru yang tadinya tidak semangat dalam meningkatkan kompetensi dan juga di pembelajaran di kelasnya tadi lebih baik lagi. Nah, itu bisa ketemu Pak solusinya, itu yang saya harapkan. Nah, Kira-kira hal apa saja yang membuat Bapak tersebut jadi tidak mau untuk disuruh pelatih? Hal apa kira-kira yang membuat membuat Bapak ini sehingga tidak mau untuk mengikuti tadi pelatihan? tadi itu kan salah satunya itu tadi Pak, alasannya masih banyak yang muda-muda gitu Pak, yang muda-muda aja gitu kan, lebih fresh, lebih segar mungkin kan pikiran beliau, dan juga beliau bilang bentar lagi saya pensiun. Nah kan, jadi merasa ya sudahlah gitu kan, adanya aja mungkin seperti itu. Itu gimana ya Pak? Apakah Anda melihat perbedaan antara guru yang termotivasi dan yang tidak, apa faktor pembeda utamanya Pak? Oh, bedanya sama guru yang termotivasi mengikuti pelatihan dan guru yang satu tadi Pak ya, yang tidak termotivasi. Ya, kalau perbedaannya jelas Pak, kalau guru yang termotivasi mengikuti pelatihan, di situ kan otomatis ketika termotivasi mengikuti kan otomatis nanti dia mengikuti pelatihan kan Pak. Nah, ketika mengikuti pelatihan otomatis kan ada dia yang didapat. Contoh misalnya membuat menu ajar, atau mau pelatihan asesmen, atau membuat media pembelajaran. Nah, ketika mereka mengikuti itu, termotivasi dan mengikuti, otomatis mereka akan punya ilmu lah bahasanya ya, ilmu baru yang tidak dimiliki guru tadi karena tidak termotivasi kan. Nah, otomatis nanti akan jelas perbedaannya. Jelasnya di mana? Jelasnya di proses pembelajaran tadi Pak. Ya tadi makanya kata saya kan, yang guru-guru yang termotivasi tadi, yang ikut pembelajaran pelatihan tadi, mereka pembelajarannya beda Pak, tidak hanya sekedarnya. Jadi ada yang menggunakan PowerPoint misalnya, media ada dan lain sebagainya. Sedangkan guru yang satu ini karena dia tidak termotivasi ikut pelatihan, jadi dia nggak ikut pelatihan, otomatis kan nggak dapat ilmu apa-apa gitu loh Pak. Jadi ketika di kelas pun tidak ada perbedaannya Pak, jadi pembelajarannya hanya seperti itu. Jadi untuk kesiswanya kan kasihan seperti itu. Artinya siswa bosan dengan menghadapi model pembelajaran yang begitu aja karena tidak pelatihan, jadi media dan lain-lainnya itu tidak ada pembaruan malah Ya, karena tidak mengikuti zaman. Peningkatan kompetensi dia, ya dia merasa di zona nyaman mungkin Pak ya. Nah, saya harapkan itu dia tidak seperti itu Pak. Oke lah, anggap aja memang dia mau pensiun, tetapi kan seharusnya kan dia berpikir apa yang saya berikan untuk sekolah ini ketika saya pensiun gitu kan Pak. Nah kan ada hal positif apa yang misalnya tadi berikan kenang-kenangan tentang
praktek baik apa gitu kan, jadi bisa untuk praktekkan ke guru-guru yang lain, bukannya dia malah berada di zona nyaman tadi Pak, hanya sekedar masuk ngasih tugas kan gitu. Nah salah satunya kan seperti itu, karena apa tadi, karena tadi itu males diajak untuk meningkatkan kompetensinya. Seperti itu berpengaruh terhadap pembelajaran bersama. Ya, saya lihat seperti itu. Nah itu makanya saya bagaimana sih supaya guru tadi itu ketika saya supervisi gitu ya, ketika saya ajak ngomong baik-baik, tadi dia akhirnya dia yang tadinya pasang aja sudah lah gitu ya, dan nggak semangat dan malah menyerahkan ke ke guru lain, dia mau ini, oh ya udah aku mau gitu kan, ikutlah sama yang muda-muda, masa yang tua kalau sama yang muda kan gitu kan. Nah maksudnya bisa berubah mindset seperti itu loh Pak. Nah itu yang saya harapkan tadi. Ya, bagaimana menurut Bapak kondisi komunikasi dan hubungan antara guru tersebut dengan Bapak dan pihak sekolah? Oke, untuk komunikasi cukup baik Pak ya, ketika kita dalam satu ruangan ya kita cerita-cerita sih Pak, cerita-cerita, guru tadi juga sesama guru cerita juga. Untuk hubungan saya rasa cukup baik sih, tidak ada miss lah di antara mereka atau yang berselisih paham, tidak ada. Hanya itu tadi Pak, minat dia untuk mengikuti pelatihan tadi itu susah sekali untuk meningkatkan kompetensi. Dengan jawaban itu tadi Pak, serahkan yang muda-muda aja dan saya mau pensiun kan bentar lagi. Nah, itu jawaban andalan beliau seperti itu. Karena sudah merasa mau pensiun akhirnya tidak punya semangat lagi untuk mengembangkan potensi lah. Ya padahal itu kan tidak baik, tidak bagus dan tidak kurang tepat Pak. Seharusnya kan kalau yang baik itu kan, saya ini kan pensiun bentar lagi. Apa sih hal baik apa yang saya bagikan nanti, atau kenang-kenangan apa ya kan gitu kan Pak. Bukan malah kita ya seadanya gitu kan. Seharusnya kita bisa meninggalkan kenang-kenangan apa gitu, misalnya beliau membuat suatu alat peraga atau apa kan misalnya seperti itu. Langsung kemudian apa yang sudah Bapak lakukan sejauh ini untuk mengatasi misalnya? Ya itu tadi rencana saya mau memanggil guru tersebut. Nah saya akan kumpulkan sih sama guru-guru yang lain. Nanti rencananya kan di situ saya akan menjelaskan, memang benar Bapak kan mau pensiun gitu kan. Nah tetapi kan kita sebagai guru kan, masa kita nggak mau memberikan kenang-kenangan yang baik untuk murid kita gitu kan, terlebih lagi untuk sekolah ini. Nah jadi kan nanti kan, ini kan contoh-contoh yang semangat ikut. Dan nanti saya bilang juga ketika nanti mengikuti pelatihan pun guru-guru yang ini yang akan membantu juga membackup gitu loh Pak. Jadi tidak merasa sendiri gitu. Mungkin ya kalau pikiran beliau mungkin karena ikut pelatihan banyak tugas dan sebagainya, beliau tidak bisa ngerjakan ya kan Pak, IT-nya kurang. Jadi mungkin itu. Jadi nanti kan saya akan rapat, akan memanggil lah beberapa dan guru yang pintar IT tadi, bahwa Bapak tidak sendirian gitu, mereka pun akan ikut membantu ketika nanti Bapak mengikuti pelatihan. Faktor IT juga kalah. Mungkin ya, makanya rencana saya seperti itu, nanti akan ngomong seperti itu ke guru tersebut. Jadi menurut Bapak, mengapa pendekatan yang Bapak lakukan sebelumnya belum berhasil sepenuhnya Pak? Pendekatan sebelumnya belum berhasil karena memang saya masih belum ada serius gitu ya ngomong dengan beliau, ya hanya sekedar menghimbau ini ada pelatihan ini, silakan guru-guru mengikuti. Tetapi saya lihat beliau tidak respon, yang respon hanya yang guru-guru lain. Apa langkah nyata yang ingin Bapak ambil setelah terpilih Pak? Langkah nyatanya yang pasti motivasi para guru ini. Ya, kalau guru yang lain alhamdulillah sudah termotivasi Pak ya. Tinggal satu ini aja sih yang susah untuk diajak meningkatkan kompetensi beliau dengan alasan yang saya jelaskan tadi.
Nah, langkah awalnya tadi, langkah konkretnya yang pasti saya akan berkumpul dengan guru, mengadakan rapat, ya kan. Nanti setelah rapat itu saya akan bahas, saya akan tanya lagi kenapa kok tidak mau. Nah, kalau jawabannya seperti itu, sama seperti tadi, dengan alasan menyerahkan ke yang muda-muda dan tinggal di bawah pensiun, ya nanti akan saya jelaskan bahwa kita sebagai guru justru ketika mendekati masa-masa pensiun harusnya lebih semangat, karena kan kita terakhir nanti kan otomatis kita tidak belajar lagi, tidak mengajar lagi, tidak memberikan ilmu kita lagi, nah, otomatis kita akan menyalurkan kemana, ya kan. Nah, seharusnya kita akan lebih giat lagi belajar. Nah, dan nanti kita apa yang bisa kita berikan untuk sekolah ini, nanti akan saya jelaskan seperti itu. Bukan kita malah berada di zona nyaman, ya sudah mendekati masa pensiun seperti itu. Nah, jadi dan ketika nanti masalah peningkatan kompetensi mulai pelatihan tadi, nanti akan saya jelaskan ke guru tadi bahwa yang muda-muda insya Allah siap membantu. Nah, ketika ada kesulitan, jadi tidak sendiri gitu Pak. Jadi kalau misalnya itu yang dikhawatirkan sehingga malas ya, terus menyerahkan yang muda-muda, nah nanti yang muda-muda ini nanti yang akan membantu. Nanti akan saya koordinasikan dengan yang muda-muda dan saya juga perintahkan gitu kan untuk membantu bapaknya. Nah, semoga dengan seperti itu tergerak gitu Pak. Oh ya sudah, berarti kan merasa tidak sendirian gitu loh Pak. Jangan Rencana merasa itu sendiri, mungkin ya. Oke. Komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ke depannya, Pak? Ya, komitmen saya tadi kan saya berharap guru tadi bisa termotivasi lagi ya Pak ya, mengikuti pelatihan ya dengan cara tadi yaitu tadi saya akan terus memantau beliau ya, untuk mengikuti pelatihan tadi. Nah, dan juga meminta pendampingan nih dengan guru-guru muda ini untuk tetap menyemangati beliau. Jadi ketika ada pelatihan, saya harus melibatkan beliau, pasti akan saya libatkan. Supaya apa? Supaya memang beliau mengikuti kegiatan tersebut. Berharap ketika beliau mendapatkan pelatihan, nah nanti kan beliau terbuka situ. Oh ternyata ikut pelatihan kan nyaman gitu Pak ya. Ternyata ikut pelatihan bisa menambah wawasan gitu kan. Nah, dengan beliau nanti merasa nyaman, dapat ilmu lagi, ilmu baru, otomatis nanti secara tidak langsung kan proses pembelajarannya akan berubah. Nah itu tadi Pak. Mantap Pak. Semoga komitmen Bapak ini bisa dilaksanakan secepatnya Pak ya. Ya, Ya. amin. Eh, Terima kasih Pak untuk waktunya, sudah mau berbagi dengan saya, mendengarkan keluh kesah saya. Ya, semoga apa yang sudah Bapak kasih saran ke saya bisa terapkan, dan harapan saya tadi memang solusi tadi bisa merubah guru saya tadi yang tadinya tidak semangat mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya dan proses pembelajaran kelasnya nanti bisa berubah dengan saran-saran yang sudah kita bicarakan tadi. Terima kasih Pak sekali lagi. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Pak Alwi dan Pak Wahid sudah melakukan praktik coaching hari ini, luar biasa sekali. Saya melihat Pak Alwi sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada Pak Wahid. Di sini kita memasuki kegiatan pasca supervisi ya Pak Alwi ya. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan kepada Pak Alwi. Menurut Bapak setelah melaksanakan praktik coaching tadi Pak, kompetensi apa saja yang sudah Bapak laksanakan pada saat praktik tadi Pak? Kompetensi yang saya laksanakan tadi itu kompetensi yaitu belajar umum, yaitu present, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada student. Bagus Pak. Nah, Bapak sudah menerapkan 3 kompetensi tadi Pak ya pada saat coaching Pak ya. Menurut Bapak indikator ketercapaiannya apa ya Pak? Indikator ketercapaiannya saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach sehingga si coach ini bisa memberikan solusi buat dirinya sendiri untuk lepas dari masalah yang dihadapi oleh beliau. Baik Pak. Saya ada memiliki beberapa catatan nih Pak yang saya amati saat melakukan praktik coaching tadi.
Di sini Bapak melakukan coaching sudah sangat bagus sekali. Nah, artinya kehadiran penuh sudah nampak terlihat. Mendengarkan si coach pun sudah bagus. Kemudian Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan pertanyaan-pertanyaan Bapak sudah menggunakan alur cerita, yang mana pada alur cerita ada 4 tahapan, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, yang kemudian ada rencana aksinya, dan komitmen atau tanggung jawab dari si coach. Itu Bapak sudah tanyakan melalui pertanyaan yang tadi Pak, ya betul Pak? Betul Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah coaching tadi Pak? Alhamdulillah lebih enak, lebih nyaman ketika sesudah melaksanakan coaching sama beliau dengan bisa menemukan solusi dirinya sendiri dan masalah-masalah yang beliau hadapi. Luar biasa. Namun ada sedikit yang perlu dikembangkan lagi yang mungkin Pak Alwi ya. Kira-kira menurut Bapak apa yang perlu Bapak kembangkan lagi, kompetensi apa lagi ya Pak? Kompetensi yang bisa saya kembangkan lagi adalah selalu latihan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat kepada si coach, sehingga kemudian ke depannya bisa memberikan memberikan solusi kepada si coach dengan pertanyaan berbobot tadi yang bisa sampai supaya lebih tepat pertanyaan berbobotnya, supaya lebih mudah untuk dapat mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh si coach. Terima kasih, luar biasa sekali. Kita akhiri kegiatan praktik kita pada hari ini. Terima kasih Pak Alwi, terima kasih Pak Wahid. Demikianlah praktik coaching kami hari ini. Sekiranya praktik ini dapat menjadi pembelajaran bagi siapa saja dan bisa diterapkan di sekolah, kami selaku CGP Angkatan 11 undur diri. Salah dan kekurangan kami mohon maaf dalam praktik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.